Saudara-saudara, lahirnya Nabi Muhammad, seluruh alam jagat raya bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu. Semuanya bergembira, bahkan seekor anjing bergembira dengan lahirnya Nabi. Kalau ada orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, mengaku beriman kepada Nabi, mengaku mengikuti sunnah dan ajaran Nabi, tapi dia tidak bergembira dengan lahirnya Nabi, dia tidak senang dengan maulidnya Nabi, itu orang bukan anjing, bukan. Terus apa? Itu orang lebih anjing dari anjing, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang seputar syubhat perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ada syubhat yang diucapkan oleh Habib Bahar yaitu tentang terkait masalah Abu Lahab itu bergembira atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian Abu Lahab itu memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Jadi Suwaibah ini ya itu mengabarkan kepada Abu Lahab kalau keponakannya itu lahir ke dunia. Lalu Abu Lahab ini gembira atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian memerdekakan Suwaibah. Nah, begitulah ceritanya. Namun ini dijadikan hujah ataupun dijadikan dalil untuk untuk memperingati perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video tersebut ya. Jangan kemana-mana. Mari kita simak videonya. Bahwasanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Dalam mimpinya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib bermimpi Abu Lahab sedang disiksa dalam neraka. Akan tetapi setiap hari Senin azab dan siksanya Abu Lahab dihentikan dan Allah gantikan dengan rahmat. Dari jari-jari Abu Lahab itu bisa keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Maka Sayyidina Abbas pun bertanya, wahai Abu Lahab, kenapa setiap hari Senin Allah angkat azab dan siksamu? Dari jari-jarimu bisa keluar air, kenapa hanya di hari Senin tidak di hari-hari yang lain? Apa kata Abu Lahab? Iya, karena dulu ketika Muhammad lahir aku bergembira dengan lahirnya Muhammad. Aku memiliki budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah datang kepadaku memberi kabar tentang lahirnya Muhammad. Aku gembira sehingga aku bebaskan Suwaibah. Aku bebaskan dia dari budak. Nah, karena aku membebaskan Suwaibah, karena kegembiraanku dengan lahirnya Muhammad, karena aku gembira sesaat dengan lahirnya Muhammad, maka dari itu setiap hari Senin Allah angkat azab dan siksaku. Itu Abu Lahab. Setiap hari Senin Allah angkat azab dan siksanya hanya karena bergembira sesaat dengan lahirnya Al-Mustafa. Maka bagaimana dengan saya dan kalian kalau kita bergembira seumur hidup kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, teman-teman, itulah perkataan Habib Bahar ya, yaitu syubhatnya bahwasanya Abu Lahab itu bergembira atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian memerdekakan budaknya itu Suwaibah. Nah, ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang memperingati perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana tentang tanggapan ataupun menangkis syubhat-syubhat ini ya? Maka dari itu saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi Hafizahullah. Nah, teman-teman, mari kita simak penjelasan dari Ustadz Zulkarnain. Ya. Ada lagi yang menyebutkan, katanya ada dalam riwayat Al-Bukhari ya, dari Urwah, Nabi berkata tentang Suwaibah. Tentang Suwaibah. Suwaibah budak Abu Lahab, dulunya budak Abu Lahab. Ya, jadi Abu Lahab ini katanya membebaskan Suwaibah, membebaskannya. Ya. Lalu Suwaibah ini menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Abu Lahab meninggal, maka Abu Lahab ini dilihat oleh sebagian keluarganya di dalam mimpi di kondisi yang paling mengerikan, paling jeleknya. Maka dikatakan kepadanya, ada apa denganmu? Maka Abu Lahab berkata, saya tidak ketemukan setelah kalian, maksudnya dari kebaikan semuanya adab, kecuali saya diberi minum pada ini. Ya, sesuatu sedikit sekali. Ya. Kenapa? Diberi sedikit, walaupun tidak ada artinya tapi diberi sedikit.
bi'ataqati Thuwaibah, karena saya telah membebaskan Thuwaibah. Iya. Telah membebaskan Thuwaibah. Datang lagi pada sebagian orang, dia tafsirkan lebih luas lagi pada orang-orang yang mengatakan mendukung Maulid. Katanya datang dalam sebagian riwayat bahwa siksaan diringankan terhadap Abu Lahab setiap hari Senin. Disebabkan karena dia membebaskan Thuwaibah. Tatkala Thuwaibah ini memberi kabar gembira bahwa Nabi itu telah apa? Telah lahir. Iya. Nah, jadi ini ada dua kisah ya, ada kisah dalam Bukhari, ada yang kisah di luar apa? Di luar Bukhari. Di luar Bukhari. Baik, jawaban yang pertama itu dulu. Ya. Oke. Ini andai kata Syah, harusnya ini kan ini luput dari Abu Bakar atau tidak? Yang seperti ini? Iya. Siapa yang paling dekat kepada Nabi? Jelas Abu Bakar, para sahabat. Abu Bakar Siddiq. Baik, Urwa Ibnu Zubair, tabi'in. Tidak berjumpa Nabi. Ya. Di riwayat yang lain disebutkan beliau mengambilnya dari Al-Abbas. Al-Abbas yang bermimpi melihat Abu Lahab. Al-Abbas sendiri pernah dinukil merayakan Maulid Nabi? Tidak ada. Tidak ada. Jelas ya? Jelas. Ya, tidak ada yang memahami seperti itu dari kalangan para sahabat. Nah, jawaban yang lainnya, ini riwayat terkait dengan apa namanya? Kalau kisah bahwa Thuwaibah itu menyusui Nabi, itu hadisnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Itu syah. Tidak diragukan. Jadi gini ya teman-teman yang dimulakan oleh Allah SWT. Jadi saya bisa menangkap penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi ya. Jadi kisah semacam ini itu semestinya adalah kisahnya itu tidak sahih ya teman-teman ya. Kalau benar kisah ini sahih, tentu saja ya orang yang paling dekat dengan Nabi SAW ya adalah para sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman, dan sahabat Ali dan sahabat yang lain-lainnya. Karena otomatis ya mereka ini paling dekat dengan Nabi SAW, sudah tentu mereka ini para sahabat sudah tentu merayakan Maulid Nabi SAW, ya, itu kan? Namun kenapa mereka tidak merayakan Maulid Nabi SAW? Karena kisah Abu Lahab itu tidak bisa dijadikan dalil ya, karena itu adalah kisah yang mursal ya. Kisah riwayat ini adalah diriwayatkan oleh tabi'in ya. Para sahabat Nabi SAW itu tidak merayakan Maulid Nabi SAW ya. Nah teman-teman mari kita lanjutkan. Iya. Ada silang pendapat di kalangan ulama apakah Thuwaibah masuk Islam atau tidak. Karena itu disebutkan Thuwaibah radhiyallahu anha sebagai sahabat di Al-Isabah oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Baik, walaupun ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Tapi dia menyusui Nabi, ya benar menyusui Nabi. Tapi kapan dia menyusui Nabi? Iya. Nah, ini riwayat-riwayat yang datang, itu datangnya dari siapa? Urwa Ibnu Zubair. Urwa ini tabi'in. Tabi'in, no. Tidak berjumpa dengan Nabi. Jadi dia hadir nggak kisah ini? Nggak hadir. Tidak hadir. Ini namanya mursal. Dalam sisi apa? Hukum riwayat. Dan hadits mursal itu adalah hadits yang lemah. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala itu kadang membawakan sebagian riwayat. Ada yang mu'allaq, ada yang mursal di sebelum hadits sahihnya atau setelahnya. Itu dimaklumi. Dan Imam Al-Bukhari memasukkan dari mu'allaqat, dari beberapa riwayat yang apa namanya terputus di dalam sahihnya, itu sekedar penguat, tapi bukan dianggap sebagai hadits yang sahih sama dengan hadits-hadits yang telah diakui dan diterima oleh para ulama. Oke. Baik, jadi ini dibahas ya oleh para ulama, dan Ibnu Hajar sendiri mengatakan bahwa ini mursal dari Urwa. Ya, dia menyebutkan bahwa dia diringankan siksaannya setiap hari Senin, itu tidak ada dari riwayat yang menguatkannya. Iya, tidak ada riwayat yang menguatkannya. Kemudian dari sisi makna juga, andai kata ini sahih misalnya, atau sebelum kita bertolak kepada sahih, ini kan mimpi. Iya, ya mimpi. Kan? Mimpi. Sekarang mimpi hujjah dalam syariat atau bukan? Kan. Bukan hujjah dalam syariat. Baik. Jawaban yang keempat. Andai kata anggaplah itu benar. Iya. Oh iya. Thuwaibah ini gara-gara memberi kabar gembira kepada Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, ya, kemenakanmu lahir.
Abu Lahab berkata, kamu karena kasih kabar gembira kepada saya, kamu bebas. Ya. Jadi katanya Abu Lahab, saya bergembira dengan kelahiran Nabi, dia diringankan siksanya. Bagaimana pula dengan seorang mukmin yang bertauhid bergembira dengan kelahiran Nabi dengan merayakan apa? Maulidnya. Caranya mengkiaskan, Masya Allah ya. Masya Allah ya, subhanallah. Nah, itu jawabannya secara berurut seperti itu tadi. Iya. Pertama, tidak ada sahabat tabiin yang memahami seperti itu. Iya, paham. Dari mana dia bisa memahami sendiri? Kemudian yang kedua, riwayatnya mursal. Sangat ilmiah sekali. Kemudian yang ketiga ini mimpi. Mimpi itu bukan apa? Dalil. Hujjah. Kemudian yang keempat, ini menyelisihi zahir Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran itu, di dalam Al-Quran orang kafir, amalannya itu bagaimana kalau kafir? Ya, tidak ada apa-apanya. Hancur amalannya. Ya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'allahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Itu menyelisih Al-Quran. Iya. Dan yang terakhir di sini Abu Jahal, sebenarnya banyak jawaban ya. Ya, banyak jawaban di sini oleh para ulama. Tapi saya ringkas. Ya. Baik, ini kegembiraan Abu Lahab dengan kelahiran Nabi waktu itu. Kegembiraan sifatnya apa? Nah. Sifatnya ibadah atau kegembiraan tabi'i? Ya, kegembiraan. Saya misalnya punya saudara. Iya. Ya. Lahir anaknya, saya gembira atau tidak? Gembira. Saya gembira kan begitu, itu tabiat namanya. Iya, tahu, paham. Tabiat. Itu tidak terkait dengan apa? Tidak terkait dengan ibadah. Nah, teman-teman, itulah penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi, yaitu tentang terkait masalah syubhat ya, yang mereka ini suka mengucapkan syubhat kepada masyarakat awam bahwa Abu Lahab itu bergembira atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu Ustadz Zulkarnain ini membantah syubhat tersebut. Dan jawabannya Masya Allah ya, sangat ilmiah sekali dan jelas sekali. Dan saya tidak akan mengulangi ya, karena penjelasan beliau ini sudah ilmiah sekali. Ya, bagi orang yang berpikir, ya Masya Allah ya, kisah Abu Lahab itu bergembira atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu riwayat yang mursal, ya, karena diriwayatkan oleh tabi'in, ya. Bahkan tabi'in ini ya, itu belum pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Namun kenapa ya bisa hadir dalam riwayat tersebut? Maka ini adalah riwayat mursal, itu tidak bisa diterima ya. Jadi riwayat yang mursal tidak bisa dijadikan hujah ataupun dalil untuk suatu amalan atau suatu ritual sebagaimana dimaklumi di kalangan para ulama ya. Lalu kemudian tidak terdapat riwayat yang sahih ya yang menjelaskan Abu Lahab bergembira dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga bahwa Suwaibah ya, yaitu Suwaibah mengabarkan kepadanya tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan semua itu tidak benar ya. Kemudian dalam kisah tersebut ya dijelaskan bahwa Abu Lahab memerdekakan Suwaibah tatkala mengabarkan kepadanya tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Hal ini bertentangan dengan riwayat yang terdapat dalam kitab Sirah bahwa Abu Lahab memerdekakannya sebelum hijrah, yaitu Nabi SAW ke Madinah. Dan itu terjadi setelah menyusui dengan selang waktu yang lama ya. Jadi bukan ketika Suwaibah mengabarkannya kepadanya tentang hal itu ya. Nah, ini dari Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, yang terdapat di dalam kitab-kitab sejarah menyelisihi hal itu, yaitu Abu Lahab memerdekakan Suwaibah sebelum hijrah ya. Yang demikian itu setelah menyusui dengan waktu yang lama ya. Nah, teman-teman yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kita harus berpikir ya, teman-teman ya. Jangan kita itu menelan ya kisah-kisah yang belum tentu kebenarannya ini secara mentah-mentah ya. Jadi penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi tadi ya, Hafizul Alam, itu sangat ilmiah sekali, teman-teman. Sangat jelas sekali. Ya. Dan saya berdoa semoga teman-teman mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.